pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara webinar persembahan dari Parent Support Group Sekolah Victory Plus yang kali ini akan mengangkat tema mental health. Pentingnya menjaga kesehatan mental untuk orang tua dan juga anak. Ibu Bapak sekalian, peserta webinar kita pada hari ini, bukan hanya kita orang dewasa dan juga lansia yang harus menjaga kesehatan mentalnya. Anak-anak, terutama remaja, juga harus dijaga kesehatan mentalnya agar hidupnya aman dan nyaman. Tapi bagaimana caranya? Sebelum kita dengarkan langsung paparan dari narasumber kita pada pagi hari ini, kita simak terlebih dahulu sambutan dari tuan rumah sekaligus Direktur Sekolah Victory Plus, Ibu Yustin. Hai Ibu Yustin, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Nastiti. Sehat ya? Sehat. It's good to see you. Sehat, alhamdulillah, dan kita semua berharap bahwa dengan adanya webinar ini kesehatan mental kita juga akan lebih sehat dong. Lebih baik, lebih sehat. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sangat bahagia sekali bisa mengikuti webinar yang diadakan oleh Parent Support Group Sekolah Victory Plus. Sudah beberapa kali ya kita mengadakan webinar dan banyak sekali manfaat yang kita sudah dapatkan. Dan hari ini tema yang menarik banget yaitu tentang kesehatan mental bagi orang tua dan anak. Memang sangat penting. Apalagi di masa sekarang ini yang sudah lebih dari 2 tahun kita mengalami pandemi di mana situasinya tidak menentu, kita juga menghadapi hal-hal yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ya, dan juga kita dengan pembatasan-pembatasan yang kita alami ya secara emosi, secara psikologis dan tentunya secara kesehatan mental pun ada penurunan ya, di mana biasanya kita bisa aduh kalau ketemu Bu Nastiti cipika-cipiki, nggak perlu di antigen, kita harus antigen dulu, PCR dulu dan itu tuh seperti sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan tentunya bagi para parents yang ada di sini mengalami hal yang sama ya. Dan karena restriksi-restriksi pembatasan itu, kita juga mengalami banyak sekali perubahan secara mental juga. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan hidup kita, bagaimana menghadapi orang-orang di keluarga kita, relasi kita, dan juga dengan anak-anak, bagaimana parenting kita. Dan hari ini kita sangat beruntung, sangat berbahagia dan saya berterima kasih sekali karena Ibu Dr. Nova Rianti Yusuf SPKJ mau berkenan hadir di sini dan tentunya akan berbagi dengan kita semua tentang bagaimana kita semua itu menjaga mental health kita. Ya, kita akan langsung dengarkan tips-tips dari para pakarnya. Tapi kalau boleh sedikit tips dari Bu Yustin sendiri. Ibu sendiri punya 3 putra-putri, 2 putra, 1 putri yang sudah besar-besar, sudah kuliah semua, bahkan ada yang sudah lulus. Sudah. Apa tantangan terbesarnya membesarkan mereka? Tantangannya di saat ini nih bagaimana mereka juga kita bekali dengan cara menghadapi tantangan yang belum pernah mereka hadapi, ya. Dan bagaimana tetap menjaga agar mereka bahagia tentunya. Itu sih yang dengan komunikasi yang susah ya, maksudnya susah itu kita nggak bisa ketemu loh. Kita itu udah 2,5 tahun tuh nggak ketemu, lama banget dan baru akhir tahun kemarin kita kesempatan ketemu semua. Nah itu tantangan yang terbesar tuh bagaimana menjaga komunikasi di saat kita nggak bisa bertemu dengan secara fisik. Apalagi mereka ada di luar, yang restriksinya juga kita tidak akan tahu kebijakan negara itu seperti apa, berubah-ubah terus. Tapi ya itu yang bisa kita usahakan untuk saat ini. Baik, terima kasih Bu Yustin atas sambutannya. Kita akan belajar banyak tentunya. Terima kasih Bu Nastiti yang telah juga mengadakan sesi ini dan terima kasih pada para semua parent support group dan parents yang hadir di sini. Yuk kita belajar sama-sama. Baik, terima kasih Bu Yustin, pleasure. Dan without further ado, langsung saja saya ingin panggil langsung narasumber kita hari ini, Ibu Nova Rianti Yusuf. Tapi sebentar, saya ingin kilas balik atau saya ingin membacakan secara singkat saja, karena kalau dibacakan sepertinya panjang banget prestasi yang pernah diraih oleh Ibu Nova. Saat ini Ibu Nova masih aktif sebagai psikiater di Mind and Behavioral Clinic Ciputra Medical Center dan juga dosen di Ilmu Kedokteran Jiwa FKUPN Veteran Jakarta. Beliau juga Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa DKI Jakarta. Tahun 2014 lalu pernah dinobatkan sebagai tokoh kesehatan jiwa masyarakat.
kemudian selama menjabat sebagai atau berkiprah selama 2 periode sebagai anggota DPR RI, turut menggolkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014. Itu landasan terpenting dari kesehatan jiwa yang wajib, yang harus dijaga oleh bangsa ini untuk semua warga negaranya. Langsung saja saya ingin panggil Ibu Novarianti Yusuf. Halo, selamat pagi. Hai. Selamat pagi, Mbak Masih Nastiti. mute kayaknya ya? Hah? Udah. There you go. It's good to see you again. Saya panggilnya Iya, Mbak aja ya. iya boleh. Sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu karena ini novel Mbak Nova, Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Ini menjadi salah satu buku yang aku pengen cepet-cepet baca karena pengen tahu endingnya seperti apa ya, meskipun endingnya memang tidak happy sih. Di sini cerita tentang otopsi psikologis bunuh diri 2 pelukis, tokoh utamanya si 2 pelukis ini sudah nggak ada lagi, dan itu memang ya kita nggak berharap happy ending ya, tapi ini membuat kemudian kita menjadi kayak ngaca, kayak berhadapan dengan cermin, refleksi bahwa oh ternyata peran orang tua dalam mendidik anak itu berperan sangat besar sampai mereka sampai umur berapapun. Dan itu semua bisa didapatkan di sini. Sekali lagi terima kasih dan sukses. Ini bukunya atau novel ini sudah akan diangkat ke layar lebar. Iya, terima kasih banyak Mbak Nastiti. Aku lagi nulis skenarionya, belum kelar. Oh, skenario ditulis sendiri ya? Iya, diminta Wait. saya nulis karena sepertinya kalau pihak lain yang nulis agak sulit ya, karena ini kan sebuah proses penelitian, otopsi psikologis, takutnya kurang akurat. Ini pun kan sebenarnya proksi ya, karena otopsi psikologis gitu, orangnya sudah ada dua-duanya. Jadi ya untuk menjaga supaya tidak menyimpang jauh dari penelitian awal, jadi ya sudah, saya juga yang nulis skenarionya. Oke. Mbak Nova silahkan, waktu Anda 45 menit kurang lebih untuk menyampaikan paparan pada hari ini, dan selamat datang sekali lagi untuk para peserta yang baru saja bergabung. Paparannya baru akan dimulai, jadi Anda tidak telat, sabar, nggak usah stres dulu. Nanti kita akan buka kesempatan 30 menit untuk tanya jawab berikutnya. Mbak Nova silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nastiti. Saya akan share slide, ini semoga sudah kelihatan ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangan Sekolah Victory Plus ke saya untuk menjadi pembicara webinar pada hari ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang bagi saya, walaupun kesannya endless, sering banget webinar kesehatan jiwa, tapi bagi saya ini sesuatu yang penting sekali untuk terus melakukan diseminasi informasi tentang kesehatan jiwa ke seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Nah, khusus untuk topik hari ini, saya diminta berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatan mental orang tua dan anak. Oke, tadi diambil contoh oleh Mbak Nastiti ya, langsung dikasih contoh ini dari buku Jelajah Jiwa Hapus Stigma, itu benar banget. Jadi walaupun kejadian bunuh dirinya pada usia 30 tahun, tetap saya mencari tahu peran orang tua pada saat dia mengasuh kedua orang pelukis ini, dan juga perannya sampai end of life-nya. Itu seperti apa sih keluarga berperan gitu, termasuk orang tua di dalamnya selain kakak, adik, dan juga kerabat-kerabat lainnya begitu. Kemudian ini tadi CV sudah dibacakan sepintas oleh Mbak Nastiti. Ini kenangan yang paling indah sih menurut saya ya pada saat Undang-Undang Kesehatan Jiwa disahkan, dan saya dengan Kementerian Kesehatan dan juga ada teman-teman penyintas gangguan jiwa ikut nyemplung nih ke kolam air mancur DPR RI, karena itu sebuah selebrasi begitu ya, kelegaan, sesuatu yang sifatnya mungkin tidak prioritas gitu ya, kesehatan jiwa pada tahun itu 2014 tiba-tiba dia disahkan, dan ternyata siapa yang menyangka bahwa sekarang menjadi hal yang kita perhatikan bersama nih, ada awareness yang sangat tinggi muncul di masyarakat, apalagi pada masa pandemi yang unprecedented, yang terus-menerus seperti sekarang. Nah, kemudian bahkan sampai New York Times waktu itu juga mengangkat tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia. Waktu itu saya diprofilkan, tapi judulnya bukan sayanya gitu ya, tetapi bagaimana Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini diharapkan bisa untuk freeing mentally ill of stigma and shame. Karena Indonesia terkenal waktu itu ada pelanggaran hak asasi manusia dengan melakukan
pemasungan terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa, sehingga ini stigmatis sekali, seolah-olah gangguan jiwa itu adalah sesuatu yang kita malu untuk mengakui. Sedangkan hari ini kita malah bersama-sama nih membuka pikiran kita untuk berbicara tentang kesehatan jiwa. Kita berangkat dari definisi yang sama dulu deh. Definisi kesehatan dan kesehatan jiwa. Kalau kita lihat definisi kesehatan menurut undang-undang, itu sudah mengatakan bahwa keadaan kesehatan itu adalah sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah, kesehatan jiwa juga begitu. Menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa, individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial. Dia menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Dan ini sifatnya relatif, tidak disebutkan seberapa produktif. Juga tidak disebutkan seberapa besar sih mampu memberikan kontribusi. Sekecil apapun upaya manusia untuk produktif dan upaya manusia untuk berkontribusi kepada komunitas itu adalah hal yang harus kita hargai bersama. Kemudian udah tidak ada lagi nih, udah tidak boleh kita menggunakan istilah orang gila. Gitu ya. Waktu itu saya promosi tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa waktu belum disahkan sama Raditya Dika nih, komika terkenal ini gitu ya, dan juga sutradara dan penulis gitu Raditya Dika. Terus saya bilang, Radit udah nggak boleh kamu pakai istilah itu orang gila. Waduh, jadi apa dong? Ya ODGJ. Hah? Berarti kalau ngeledek orang nggak orang gila, tapi ODGJ aneh dong kata dia. Gitu. Jadi lucu memang kita harus melakukan sosialisasi untuk merubah ya perilaku-perilaku yang sudah mendarah daging nih dari zaman dulu gitu, bahwa orang dengan gangguan jiwa apalagi yang telanjang di pinggir jalan gitu misalnya itu menjadi bahan momok atau tertawaan gitu. Ada dua istilah, ODMK dan ODGJ. ODMK adalah orang dengan masalah kejiwaan. Jadi orang ini bisa saja punya masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan. Bisa juga masalah pada kualitas hidupnya. Seperti kita nih sekarang pada masa pandemi, kita punya masalah dalam kualitas hidup kita. Sehingga ODMK ini memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Jadi pencegahan bunuh diri tidak hanya pada mereka yang tidak beresiko, tapi juga pada yang beresiko untuk mengalami gangguan jiwa. Kita berusaha untuk mencegah, jangan sampai mereka benar-benar mengalami gangguan jiwa atau menjadi ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Nah, seperti apa sih kalau kita bicara orang dengan gangguan jiwa? Berarti orang itu mengalami gangguan nih dalam apa? Dalam 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Manifestasinya dalam bentuk sekumpulan gejala klinis, tapi juga kekhasannya dari gangguan jiwa itu ada timbulnya distres atau penderitaan dan juga disfungsi. Dia tidak bisa berfungsi dalam hal pekerjaan, hubungan interpersonal, dalam belajar, dan lain-lain sebagainya. Nah, kesehatan jiwa itu meliputi siklus hidup manusia. Jadi dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa kita juga membahas nih tentang upaya kesehatan jiwa. Jadi upaya kesehatan jiwa itu secara promotif, preventif, bisa milih materinya yang gede deh. Kuratif, dia bisa digedein. Rehabilitatif. Nah, ini dilaksanakannya secara apa sih kalau kita bicara upaya kesehatan jiwa? Itu secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia. Jadi kalau kita bicara siklus kehidupan manusia, ya seperti yang di kanan ini gitu ya. Dari mulai bayi, kemudian anak, remaja, dewasa gitu sampai lansia. Itu merupakan universalitas dari kesehatan jiwa, masuk ke dalam siklus hidup manusia dari bayi sampai bahkan pada saat terminal illness atau pada saat kondisinya buruk dan dikatakan bahwa dia ya sudah mau end of life-nya gitu. Nah, kemudian dalam perkembangan manusia terbentuklah ciri kepribadian atau personality trait. Nah, jadi terbentuk pada umur berapa sih ciri kepribadian? Jadi semua orang punya, setiap orang punya ciri kepribadian. Terbentuknya pada usia 18 tahun. Nah, ciri kepribadian ini mencerminkan pola karakteristik seseorang nih dalam berpikir, dalam merasa gitu ya, bagaimana dia berperilaku. Nah, pada saat usia 18 tahun terbentuk nih ciri kepribadian. Dia itu merupakan gabungan dari berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi. Faktor genetik berperan, faktor lingkungan berperan, pola asuh berperan, juga berbagai variabel sosial di mana dia berada. Begitu. Nah, kemudian ciri kepribadian orang itu apa saja sih? Klasternya atau pembagian ciri kepribadian itu sebenarnya sama dengan gangguan kepribadian. Bedanya kalau ciri itu hanya sebagai
karakteristik aja, kekhasan seseorang. Tapi kalau gangguan ya dia sudah mengalami gangguan. Kalau ada gangguan kepribadian biasanya kadang-kadang dia nggak merasa tuh. Kalau gangguan kepribadian biasanya orang yang sekitarnya yang merasa nggak tahan menghadapi dia. Atau kita biasanya kalau mendengar masyarakat awam tuh, atau bukan awam sih, dokter-dokter jiwa kalau lagi bercanda, di GK tuh GK gitu ya. Bercanda-bercanda receh gitu ada juga. Nah, klaster atau ciri ini ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu misalnya ada yang ciri kepribadiannya paranoid, jadi emang takut gitu ya. Skizoid, menarik diri, skizotipal. Saya pernah punya pasien, cincinnya banyak banget bapak-bapak dan dia menganggap dirinya dia dukun dan lain sebagainya. Setelah digali-gali ternyata si bapak ini skizotipal gitu ciri kepribadiannya. Jadi agak percaya dengan hal-hal superstitious dan lain sebagainya. Tipe B itu yang antisosial gitu ya, ambang atau borderline. Ini banyak nih sekarang yang ambang atau borderline, dia tidak bisa mengetahui mana yang baik atau buruk. Self harm, yang menyakiti diri sendiri, ini banyak juga yang menunjukkan ke arah ambang ya. Kemudian histrionik, senang menjadi pusat perhatian, dramatis gitu, dan tidak bisa membina hubungan romantis atau hubungan personal relationship yang bisa mendalam gitu ya kalau yang histrionik. Kemudian karena hysterical gitu ya, dramatis histrionik. Narsisistik kita semua tahu ya. Kalau orang narsisistik, ciri kepribadiannya dia mempunyai kecenderungan mengalami cedera narsisistik atau narcissistic injury. Jadi kalau misalnya dia posting udah narsis nih di Instagram, aduh ya nggak ada yang nge-like lagi gitu ya. Atau orang yang diharapkan akan nge-like ternyata tidak nge-like, terus udah gitu dia mengalami cedera narsisistik di situ. Tipe C ini tipe yang misalnya dependent atau tergantung kepada orang lain, menghindar ya, justru dia menghindar, menjauhi masalah, artinya dia tidak mau dekat dengan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu gitu ya, pokoknya dia menghindar aja. Anankastik atau obsesif kompulsif. Ini lagi banyak ya orang menggunakan istilah OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Kalau ciri kepribadian, anankastik ini cenderung orangnya perfectionist, tidak bisa mendelegasikan pekerjaan gitu ya. Nah, jadi ini tipe A, tipe B, tipe C dari ciri kepribadian. Oke, sekarang kita lihat. Ciri-ciri kepribadian itu akan membantu seseorang dalam coping ya, artinya dalam menghadapi berbagai stresor atau stimulus di dalam kehidupan yang dia hadapi. Nah, kita lihat misalnya di riset kesehatan dasar, karena kan target kita ini adalah orang tua yang menghadapi remaja ya, gitu. Artinya target audience webinar kita hari ini. Nah, kita melihat misalnya pada data ini, prevalensi depresi pada penduduk umur di atas 15 tahun, jadi menurut kelompok umur ya. Nah, ternyata kalau melihat dari gambar ini, gangguan depresi itu dapat dialami oleh semua kelompok usia. Jadi gangguan depresi sudah mulai terjadi sejak rentang usia 15-24 tahun, ini udah kelihatan ya, 6,2%. Nah, kemudian prevalensi depresi yang semakin meningkat itu juga ditunjukkan dengan peningkatan usia. Seperti di sini kita lihat ya, pada umur 75 tahun ke atas, 8,9%, dia paling tinggi itu prevalensi depresi. Ini di Indonesia ya. Kemudian 65-74 tahun itu 8%, 55-64 tahun 6,5%. Berarti yang usia 15-24 tahun tertinggi berikutnya gitu ya, setelah usia-usia lansia. Nah, sekarang kita lihat, oke, berarti yang depresi ada 6,2% gitu ya, secara keseluruhan. Nah, sekarang berapa banyak sih yang berangkat berobat? Ternyata cakupan pengobatan penderita depresi pada tahun 2018 nih, artinya 2018 riset kesehatan dasar dilakukan, ternyata hanya 9% saja dari penderita depresi yang minum obat atau menjalani pengobatan medis loh. Jadi 91%-nya tidak berobat untuk masalah depresi. Kira-kira karena apa gitu ya? Ya, yang satu pasti orang nggak tahu, dikira sedih itu biasa. Padahal sedihnya itu sudah memenuhi kriteria diagnosis ternyata. Nah, kemudian yang kedua orang tidak tahu gitu, tergantung level pendidikannya juga, nggak ngerti, oh kalau itu ternyata gangguan jiwa ya, saya nggak paham tuh gitu ya, karena level pendidikannya tidak memungkinkan dia untuk memahami atau tidak ada edukasi yang cukup adekuat sehingga dia bisa terima informasi apa sih gangguan jiwa, apa sih gangguan depresi begitu. Nah, kita lihat nih, ini kita di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melakukan swab periksa di website www.pdskji.org, sampai sekarang masih bisa tetap untuk melakukan swab periksa di sana.
ini ada 4.010 yang ngisi swapriksa, 71%-nya perempuan yang mengisi. 64,8% ya, atau hampir 65% dari pengguna swapriksa mengalami masalah psikologis ternyata. Kalau di breakdown, 65% cemas, 62% depresi, 75% trauma. Nah, 1 dari 5 memiliki pemikiran tentang lebih baik mati. Nah, pada usia berapa nih yang mempunyai pikiran kematian terbanyak? Pada usia 18 sampai 29 tahun gitu. Oke, kemudian akhirnya saya melakukan penelitian tentang faktor resiko ide bunuh diri pada target remaja. Waktu itu saya melakukan penelitian disertasi, salah satunya terpicu oleh serial di Netflix tuh, 13 Reasons Why. Ternyata dilakukan penelitian oleh National Institute of Mental Health, terjadi peningkatan angka bunuh diri sebesar 28,9% akibat serial Netflix. Ini menurut penelitian mereka. Nah, kemudian saya juga melakukan penelitian pendahuluan, ternyata 19% dari remaja DKI pada tahun 2016 ini mempunyai ide bunuh diri. Jadi kalau saya melakukan penelitian untuk deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri, apa aja sih? Begitu ya, apa saja begitu. Dan ternyata ada 4 dimensi yang penting sekali dalam menentukan risiko ide bunuh diri pada remaja. Yang pertama itu adalah loneliness atau kesepian, hopelessness, keputusasaan, burdensomeness, merasa menjadi beban, belongingness, keinginan menjadi bagian dari kelompok tertentu misalnya. Nah, pada masa pandemi ini semua teramplifikasi nih, loneliness iya, hopelessness iya, burdensomeness, ngerasa dong dia menjadi beban bagi orang tuanya gitu ya dengan PJJ. Belongingness, dia merasa terputus hubungannya dengan teman-teman yang seumurnya atau teman sebaya. Padahal remaja itu pada tahapan yang ingin bersama-sama terus nih dengan teman-temannya begitu. Nah, ini nih penelitian pendahuluan yang saya buat tahun 2016. Ternyata yang mengalami gangguan depresi atau mempunyai resiko mengalami gangguan depresi sebesar 30%, 19% memikirkan bunuh diri tapi tidak akan melakukan, 1% ingin bunuh diri. Ini penelitian saya tahun 2016. Kemudian ini menjadi landasan saya membuat disertasi yang tentang resiko ide bunuh diri. Oke, saya kembangkan sebuah tools untuk menilai faktor resiko ide bunuh diri pada remaja. Ternyata pada saat instrumen ini saya uji cobakan nih ke 910 remaja di DKI Jakarta, 13,8% dari remaja mempunyai resiko ide bunuh diri. Jadi dia punya resiko tinggi timbulnya ide bunuh diri. Saya analisis lagi nih, yang 13,8%. Ternyata yang 13,8% itu tadi memiliki resiko 5,39 kali lebih besar untuk kemudian benar-benar punya ide bunuh diri. Jadi artinya dengan deteksi dini kita jadi bisa mengetahui gitu ya siapa yang lebih beresiko untuk punya ide bunuh diri di kemudian hari. Inilah gunanya saya mendevelop atau mengembangkan instrumen tadi. Kemudian kita lihat juga adanya gejala depresi pada remaja. Ternyata yang depresinya minimal atau tidak ada hanya 28,4%. Selebihnya remaja yang 910 orang itu tadi di Jakarta mengalami depresi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang saya uji cobakan instrumennya, yaitu stresor psikososial tinggi. Ternyata ada 39,2%. Coba kita lihat. Ini stresor psikososialnya. Saya tampilkan dari frekuensi tertinggi ke terendah nih di remaja-remaja. 1, aktif menggunakan media sosial. Kedua, prestasinya lebih rendah dari harapan dia. Kemudian ada yang namanya bullying gitu ya. Bullyingnya tidak harus secara fisik atau tengkar, tapi bisa secara verbal abuse. Nah, ada yang teman sebayanya mengatakan hal yang buruk tentang dia gitu ya, misalnya gosipin atau apa dengan temannya. Ada yang ngejek gitu ya, kan zaman SD tuh, saya ingat zaman SMP dulu kasar banget, teman ada yang dipanggil bemo lah, ada yang dipanggil badak lah gitu ya. Jadi aduh itu fisik banget deh gitu kalau dulu. Cuma entah kenapa anak-anak dulu itu kok emang tahan banting gitu. Dipanggil bemo, dipanggil badak, ketawa aja gitu. Nah, terus putus cinta dengan pacar masuk juga stresor psikososial. Orang tua bertengkar juga menjadi stresor. Masalah keuangan keluarga juga bisa menjadi masalah.
Idola meninggal bunuh diri juga bisa menjadi masalah. Mengalami pelecehan seksual ini juga bisa menjadi masalah. Ya, jadi penggunaan narkoba, konsumsi alkohol itu juga bisa menjadi masalah bagi remaja. Sekarang coba kita lihat nih, mood swing. Jadi menurut Harvard Health Publishing gitu ya, mood swing ini direkomendasikan kepada orang tua dan sekolah untuk memperhatikan 3 hal utama. Jadi kita mau bedain nih, mana sih yang benar-benar perubahan mood remaja yang normal, atau ini sesuatu yang lebih serius. Kita harus lihat 3 hal. Pertama, derajat keparahannya. Kedua, berapa lamanya. Ketiga, pada area apa saja gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari keparahannya, gejala depresi remaja itu biasanya begini gambarannya. Ada perubahan suasana hati gitu ya. Tadi kan pikiran, perasaan, perilaku ya. Perubahan suasana hati, belum tentu harus sedih, bisa marah, bisa jengkel, bisa lekas marah gitu ya. Perilakunya bisa tidurnya banyak atau tidurnya sedikit, makannya banyak atau makannya sedikit. Penggunaan narkoba atau alkohol, bisa acting out atau bertingkah gitu ya, atau justru narik diri dari teman, narik diri dari keluarga. Kemudian perasaannya juga misalnya dia merasa kesepian, dia merasa insecure, merasa tidak aman gitu ya, atau apatis. Pikirannya hopelessness atau keputusasaan, merasa nggak berharga nih gue. Kemudian pikiran untuk bunuh diri. Juga ada gangguan persepsi, misalnya ada nyeri-nyeri gitu di badannya, kemudian ada halusinasi gitu. Jadi dia mendengar sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu misalnya. Nah, semakin jelas gejala-gejala ini ya, karena kita bicara derajat keparahan. Kalau gejala-gejala ini semakin jelas, artinya semakin menetap begitu, apalagi kalau depresi minimal 2 minggu, ya kemungkinan masalahnya bisa depresi dan bukan cuma ini perubahan mood aja gitu. Kita lihat dulu durasinya. Kalau tadi kan derajat keparahannya durasi. Setiap penurunan perilaku gitu ya, atau suasana hatinya yang menonjol nih, itu berlangsung 2 minggu atau lebih dan tanpa jeda. Nah, ini bisa kita indikasikan dia mengalami major depression ya, atau depresi. Pada area-area apa saja tadi di awal sudah saya katakan bahwa tidak hanya manifestasi klinis, tetapi juga ada masalah lain gitu. Pada utamanya area fungsinya remaja. Misalnya di rumah biasanya bantu-bantu, ini enggak. Di sekolah biasanya dia rajin gitu ya, ikut ekskul, ini mangkir gitu, atau pulang males gitu. Bagaimana interaksi dengan teman, biasanya masih ngobrol-ngobrol sama teman, istirahat ini enggak, menyendiri misalnya ya. Nah, ini mulai bisa menunjukkan ada gangguan mood atau enggak nih, kalau ada distress dan disfungsi tadi. Jadi bukan hanya gangguan mood yang temporer atau sementara gitu. Jadi ini justru udah merupakan masalah misalnya ke arah depresi. Tadi dikatakan bahwa ada loneliness gitu. Salah satu aspek yang penting di dalam kita menentukan adanya faktor risiko ide bunuh diri. Tapi loneliness ini bukan hanya semata dalam kita mencari faktor risiko ide bunuh diri, tapi juga loneliness ini adalah suatu hal yang sangat lazim terjadi pada remaja di masa pandemi. Apa sih loneliness itu? Loneliness itu adanya kesenjangan antara koneksi sosial yang ingin dimiliki dan yang sedang dimiliki. Nah, kesenjangan ini hampir selalu menimbulkan penderitaan. Itu distress itu tadi, sampai batas tertentu. Nih ya, penelitian-penelitian banyak nih pada masa pandemi tentang loneliness. Kita lihat yang di Indonesia deh. Sampel penelitian 300 remaja. Tingkat kesepian remaja kategori cukup tingginya 43%. Ya, yang tinggi 10%, sangat tinggi 1,7%. Kemudian ada juga penelitian 236 mahasiswa di Indonesia. Ternyata 66,95% kesepian ringan, 19,91% kesepian sedang, ya, hanya 13% yang tidak kesepian. Nah, ini jadi tampak ya dari data bahwa memang ada kecenderungan loneliness yang tinggi pada masa pandemi. Ada lagi dilakukan survei nih oleh Into the Light dan Change.org tentang kesehatan jiwa orang Indonesia. Ternyata survei ini menunjukkan 98% orang Indonesia kesepian di masa pandemi. Nah, ini juga dikatakan bahwa lockdown itu merupakan eksperimen psikologis terbesar yang pernah dialami oleh umat manusia. Nah, sekarang kita lihat nih ya, apa sih yang menyebabkan loneliness? Yang pertama kan kita lihat prosesnya, ini ada pandemi.
pandeminya nggak selesai-selesai nih, berlangsung terus-menerus. Maka isolasi sosial, perasaan dia terisolasi secara sosial juga berlangsung terus-menerus. Akhirnya dia merasa kesepian. Dan lebih rentan di sini pada remaja dan juga orang dewasa muda. Kalau didiamkan, keadaan bisa semakin memburuk, downward spiral gitu ya. Sehingga perlu dilakukan upaya bagaimana sih supaya dia tidak perburukan nih dari loneliness itu tadi. Kenapa sih kalau older teen gitu ya, remaja yang lebih tua dan juga kepada orang dewasa muda cenderung lebih rentan terhadap loneliness? Karena begini, mereka ini dalam peralihan transisi gitu. Dari keluarga yang memang ini yang keluarga yang dia diwarisi. Artinya dia sudah nggak bisa memilih, itu memang keluarganya dia. Memilih beralih ke keluarga pilihan. Artinya dia keluar dari rumah, udah mulai dewasa, misalnya dia kos, ke kampus, dan lain sebagainya. Berarti kan dia sudah mulai punya keluarga pilihannya dia. Nah, mahasiswa atau mahasiswi ini mulai berjuang untuk menyesuaikan diri. Dan di situ cenderung terjadi homesick misalnya, kalau dia ngekos. Kalau tidak bersekolah nih ya, misalnya karena pandemi atau PJJ, dia bisa merasa terputus dari kelompok itu tadi, belongingness, karena remaja ingin dia menjadi bagian dari sesuatu atau belongingness. Tapi pada saat PJJ dia jadi terputus nih dari kelompok atau komunitas sosial yang penting bagi dia. Orang-orang muda juga sering membuat keputusan penting tentang kehidupan, tentang hubungan profesional, tentang pribadi mereka. Nah, ini bisa menambah stres dan rasa keterasingan pada diri mereka. Banyak anak muda merasa tidak ada orang yang benar-benar peduli tentang mereka. Sehingga mereka merasa bahwa mereka kayaknya menjangkau orang lain, mereka mendengarkan orang lain, tapi kayaknya orang lain nggak demikian ke saya gitu. Mereka kok nggak outreach ke saya, mereka kok nggak mendengarkan saya gitu ya. Ada perasaan-perasaan seperti ini. Juga ada yang istilahnya self-defeating. Jadi dia merasa udah berusaha keras, tapi kok orang lain nggak berusaha keras untuk dirinya. Dan kemudian ada juga ketakutan untuk penolakan. Jadi justru dia malah menarik diri karena takut ditolak. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi enggak takut ditolak, udah deh, gue mundur aja, nggak mau gini. Sehingga akhirnya ada kecenderungan loneliness dan kecemasan tentang situasi sosial. Dampak loneliness, memang pada umumnya manusia itu kadang-kadang merasa kesepian, itu wajar. Karena loneliness itu kan adalah perasaan transien atau sementara dan sebentar yang seharusnya tidak membahayakan kesehatan jiwa kita. Namun semakin lama pandemi berlangsung, semakin lama perasaan ini juga ikut berlangsung jangka panjang. Dan kesepian jangka panjang dikaitkan dengan meningkatnya risiko masalah kesehatan jiwa, ya ODMK itu tadi. Sehingga akhirnya kita khawatirkan ODMK jangan sampai nih, karena lonely terus jadi ODGJ, bisa depresi, bisa cemas, begitu ya. Sehingga dampak kesepian jangka panjang, kalau tidak ditangani ya lama-lama dia akan menjadi gangguan jiwa. Sekarang cara mengatasi loneliness ini berkali-kali kita pasti tahu ya. Kita harus meningkatkan rasa terhubung dengan orang lain ya. Kita kontak teman, anggota keluarga, ahli kesehatan atau konselor, ini penting juga untuk membicarakan apa? Bukan untuk gibah, bukan untuk bicara tentang orang lain, justru kita bicara tentang perasaan kita. Mengatasi loneliness juga quiet time with yourself. Kadang-kadang kita merasa, kadang-kadang kita bisa kok dengan orang lain kita juga merasa lonely gitu ya. Makanya di sini malah kita menggunakan quiet time with yourself dengan apa? Meditasi atau latihan hal-hal simple sih, pernafasan atau yoga yang very brief gitu, cuma 15 menit aja yoganya, tapi itu untuk relaksasi. Jadi latihan-latihan mindfulness semacam itu atau bahkan tai chi yang cuma 5 menit tuh ada tuh di YouTube namanya Tai Flow. Itu enak banget, hanya 5 menit tapi kita lakukan sehari-hari itu menjadi sebuah kebiasaan yang positif gitu, sehingga kita melatih diri untuk lebih mindful. Yang ketiga, mengingat hal-hal yang disyukuri. Ini kenapa sekarang banyak sekali orang mulai punya gratitude journal. Jadi setiap malam dia tulis tuh 3 hal yang saya bersyukur. 1 gado-gado, 2 ketoprak, 3 tongseng. Misalnya gitu ya. Mengingat hal-hal yang disyukuri. Kadang-kadang kita overlook, kita nggak melihat bahwa itu sebenarnya it's a blessing loh. Kita coba orang yang kena COVID. Nggak bisa merasa, nggak bisa mencium, itu kan sebenarnya kondisi yang tidak enak. Oleh karena itu, be grateful, bahkan hanya untuk ketoprak sekalipun. Saya jadi pengen nih. Oke, mencegah loneliness kita dengan up your game. Oke, bosen nih social network, udah screen fatigue deh, Zoom fatigue deh saya gitu ya.
Tapi tetap mau gimana, pada masa pandemi itu tetap dibutuhkan. Untuk apa? Untuk memperkuat upaya penjagaan kesehatan jiwa. Ya udah deh, kita adaptasi aja cara terhubung. Kalau bosen gitu dengan cara-cara yang menggunakan teknologi, ya udah nulis surat. Ada teman saya nih yang tiba-tiba nulis-nulis surat gitu, saya nerima, ya ampun lucu banget. Tapi itu kan cara dia ya beradaptasi untuk terus terhubung. Kemudian yang kedua voice note. Banyak yang teman sekarang ninggalin message lewat voice note gitu ya nggak panjang-panjang, paling 1 menit gitu, tapi artinya itu merubah gaya aja untuk terhubung dengan orang lain. Hobi, kita channeling hobi. Jadi ternyata anak-anak banyak yang merasa, aduh PJJ ini kok nggak sesuai ya, gue nggak merasa bakat gue tersalurkan dengan baik nih gitu, atau well I don't know, channeling skill yang sebenarnya dia pengen kembangkan. Ternyata akhirnya banyak loh yang remaja sekarang ngambil kelas-kelas online. Ada online book club gitu ya untuk diskusi tentang buku yang dia baca, atau online language class. Ada teman saya, dia ngajar bahasa Inggris, at the same time dia belajar bahasa Spanyol. Ada juga yang mengambil fotografi class. Terus dia kapan huntingnya? Huntingnya misalnya ke pasar pagi-pagi pas lagi sepi, atau hunting kemana gitu ya. Jadi emang instruksinya secara online, tapi dia tetap melakukan proses fotografi, tapi dengan cara-cara yang aman gitu, dengan prokes. Nah, ini ada juga kasus yang menarik, membantu mereka dengan loneliness. Jadi saya pikir waktu itu saya punya pasien telemedicine, saya pikir dia pasiennya, ternyata dia bukan. Dia adalah keponakan dari tante yang tidak menikah dan sendiri. Yang dia khawatir. Yang dia lakukan adalah dia melakukan telemedicine ke saya menggunakan teknologi. Serta-merta dia melakukan itu hanya sebagai keponakan yang mempunyai goodwill intention. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam kondisi pandemi sekalipun untuk membantu orang lain. Termasuk di sini membantu tantenya. Keponakan ini masih ya anak kuliahan lah, tapi ingin membantu tantenya. Sehingga dia menggunakan teknologi untuk membantu mencari jalan keluar untuk tante. Nah, ini yang bisa dilakukan misalnya oleh Sekolah Victory Plus. Jadi ada banyak sih upaya infrastruktur yang bisa dilakukan untuk membantu loneliness misalnya. Tapi dari berbagai macam upaya ini, salah satunya di sebelah kiri adalah intervensi di lembaga pendidikan. Jadi menurut Harvard, salah satu informasi yang saya baca gitu ya, adalah intervensi di lembaga pendidikan dengan cara memastikan setiap peserta didik terhubung dengan konselor atau layanan kesehatan jiwa lembaga pendidikan. Oke, Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu juga mengatur kan, tadi saya katakan tentang upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Upaya promotif atau peningkatan pemahaman atau knowledge tentang kesehatan jiwa dan upaya untuk meningkatkan kesehatan jiwa itu dilaksanakan di berbagai lingkungan. 1 keluarga, 2 lembaga pendidikan, 3 di masyarakat. Banyak elemen masyarakat di sini atau institusi-institusi. Nah, upaya preventif atau pencegahan masalah kejiwaan ini juga dilakukan di berbagai lingkungan, lagi-lagi di keluarga, masyarakat, dan lembaga. Lembaganya salah satunya lembaga pendidikan. Kalau upaya promotif di lingkungan keluarga, itu ada 2 hal yang utama. Pola asuh atau parenting, yang kedua pola komunikasi. Jadi kalau parenting, ini prosesnya mencakup memelihara atau mengasuh, melindungi, dan mengarahkan pada sebuah kehidupan yang baru, namanya juga anak ini baru merangkak dan baru bertumbuh kembang gitu menjadi besar. Jadi kita mengawal dia pada sebuah kehidupan yang baru seiring dengan proses tumbuh kembang si anak dan menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Cinta ini penting, perhatian dan nilai-nilai. Ini yang tadi akan membentuk ciri kepribadian si anak, pola asuh atau parenting. Pola komunikasi, jadi kita nggak bicara komunikasi antara orang tua dan anak juga, tapi anak itu akan memperhatikan komunikasi antar orang tua sendiri. Ya, kemudian antar anak, juga antar anggota keluarga yang lain. Karena kadang-kadang Indonesia kan extended family suka ikut gitu ya, tinggal di situ. Nah, itu artinya akan ikut berperan dalam pola komunikasi yang penting untuk upaya promotif kesehatan jiwa di lingkungan keluarga. Nah, kalau upaya promotif di lingkungan pendidikan apa nih? 1, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa. Yang kondusif itu seperti apa nanti saya tampilkan di belakang. Kemudian keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa bagi peserta didik sesuai tahap perkembangan. Keterampilan hidup atau life skills. Nanti saya tampilkan juga life skills maksudnya apa. Nah, ini di sini ini hasil penelitian disertasi saya juga. Jadi saya berusaha tahu nih, setelah saya buat instrumen, saya pengen tahu
sebenarnya kebijakan terkait dengan kesehatan jiwa itu seperti apa sih di sekolah dan juga di FKTP ya, di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ternyata ada loh kebijakan yang namanya sekolah ramah anak. Ini dikeluarkan oleh KPPA, Kementerian Pelindungan Anak ya. Gitu ada tentang sekolah ramah anak. Di mana di sekolah ini harus ada kemudahan bagi anak untuk konsultasi, untuk curhat, dan juga tidak ada kekerasan di sana gitu ya terhadap si anak. Kemudian ada usaha kesehatan sekolah. Jadi kan tadi sekolah ramah anak itu sebuah policy dari kementerian. Unitnya di sekolah. Programnya salah satunya lewat mana sih? Ya lewat UKS biasanya. Dan di sana ada guru BK. Nah, ada satu yang namanya konselor sebaya. Konselor sebaya ini ya peer support, dukungan teman sebaya. Biasanya konselor sebaya ini udah dilatih dari FKTP atau dari puskesmas misalnya. Jadi ada program kesehatan peduli remaja di puskesmas yang mana tenaga kesehatan, tenaga medisnya melatih anak SMA di sebelah kiri ini sehingga dia bisa menjadi konselor sebaya. Nah, kemudian ada instrumen apa aja nih di sekolah? Ada banyak. Guru BK biasanya ada pakai misalnya PSC gitu ya. Ada SDQ. SDQ ini untuk melihat strength atau kekuatan dan difficulties atau kesulitan yang dialami oleh pelajar. Nah, ada juga raport kesehatanku ternyata gitu ya. Tapi ini sayangnya dalam bentuk cetakan jadi terbatas. Mudah-mudahan ke depan raport kesehatanku ini bisa dalam bentuk online aja gitu. Jadi nggak harus dalam bentuk cetakan gitu ya. Nah, modul life skill training ini yang tadi saya katakan tentang life skill training. Kalau life skill, jadi si anak ini dilatih dengan diberikan keterampilan hidup diantaranya apa, keterampilan untuk mempunyai self-esteem yang baik, kemampuan untuk coping, atau menghadapi masalah. Nah, ini sebenarnya ada di Kementerian Kesehatan nih untuk sekolah-sekolah SMA, modul life skill training ini. Tapi sayangnya sekarang programnya tidak lagi di Kementerian Kesehatan, tapi ke pemerintah-pemerintah daerah. Tapi sebenarnya bisa dikembangkan. Sekolah juga bisa kok membuat modul life skill training. Ini penting kok anak-anak remaja sekarang perlu untuk diberikan pelatihan life skill atau keterampilan hidup. Nah, ini saya pernah punya program school based mental health. Jadi program berbasis sekolah untuk kesehatan jiwa. Ini dulu saya punya 2 unit di DKI Jakarta, karena tadi udah dijelasin sama Mbak Nastiti, aku pernah jadi anggota DPR. Dan salah satu program saya di DKI Jakarta, saya punya 2 unit ambulans. Ini punya saya sendiri ambulans ini. Dan ambulans ini isinya adalah untuk konsultasi. Jadi di dalamnya ada meja, kursi, AC, TV. Di situ bisa anak curhat. Caranya gimana gitu ya? Caranya adalah kita melakukan program Mobile Mental Health Service atau program pelayanan kesehatan jiwa ke sekolah, yang mana anak-anak itu diberikan edukasi, diberikan penjelasan, ini loh kesehatan jiwa. Oke, sekarang kamu isi instrumen ini. Jadi dilakukan deteksi dini dengan instrumen tadi ya, SDQ dan lain-lain sebagainya. Dari situ yang bermasalah bisa langsung konsultasi di mobil ini. Waktu itu ada konselor ikut di sini. Jadi saya punya program ini, saya kerjasama karena saya cuma punya unitnya, saya nggak sanggup ya untuk human resources, sehingga akhirnya Kementerian Kesehatan yang menyediakan human resources-nya untuk membantu saya. Nah, ini programnya waktu itu, ini bisa sih setiap sekolah bisa kok menerapkan program mobile mental health service misalnya, atau pokoknya apapun program kesehatan jiwa berbasis sekolah. Nah, peran remaja. Nah, ini nih saya waktu itu ini di SMA 70 nih kalau nggak salah. Jadi saya turun ketemu anak-anak remaja, ini kan edukasi ya, baru kemudian mereka dilakukan screening. Nah, ini ada 2 unit waktu itu yang saya punya. Ini ada TV-nya ini untuk edukasi nih ke mereka tentang kesehatan jiwa. Nanti yang terdeteksi bermasalah silakan masuk, ada konselornya, dia bisa konsultasi. Nah, oke, remaja juga berperan dong. Oh iya, remaja perlu berperan juga untuk kesehatan jiwa. Yang pertama, harus aktif. Nggak harus sih, sebaiknya aktif, positif, optimis. Dalam hal apa? Dalam hal berperan aktif menjaga kesehatan jiwa dirinya. Jadi ikut berperan aktif dalam menjaga kesehatan jiwa dirinya. Salah satunya dengan apa? Nomor 2, menerima upaya KIE, komunikasi, informasi, edukasi tentang kesehatan jiwa dari pihak sekolah secara open-minded. Jadi di sini saya bukan datang nyelonong sendiri, ini izin dengan sekolah.
Jadi setelah mendapat izin dari sekolah, disinilah saya memberikan KIE kepada anak-anak ini dan mereka excited semua ngedengerinnya gitu ya untuk kita edukasi kesehatan jiwa. Nah, penting sebenarnya sedini mungkin melatih diri agar mampu berempati. Berempati artinya menempatkan diri kita pada posisi orang lain, in someone else's shoes gitu istilahnya. Kita empati terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh teman-teman sebaya lain. Bagi yang mempunyai kepedulian kesehatan jiwa yang tinggi, yaitu tadi dapat menjadi konselor sebaya. Pihak sekolah bisa sih berkomunikasi dengan FKTP itu tadi atau Fasiankes yang terdekat dengan sekolah untuk bisa melatih peserta didiknya untuk bisa menjadi konselor sebaya. Nah ini termasuk SVP bisa melakukan itu dan saya perhatikan udah oke banget ya jargonnya gitu, a champion for ourselves, a champion for our family, and a champion for our country and beyond. Ya ini values-nya bagus banget, courageous, honest, active, mindful, positive, inovatif, ya, open-minded dan noble. Benar tadi yang seperti saya bilang, memang perlu mindful, open-minded, active, gitu ya. Ini merupakan kualitas-kualitas yang diperlukan untuk bisa ikut memajukan kesehatan jiwa kita. Nah, peran orang tua. Nah, orang tua posisinya perlu proaktif untuk mencari informasi dan juga memahami tentang pola asuh yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi ya tidak bisa perkembangan zaman waktu dulu dia dididik misalnya seperti A, terus sama anaknya sekarang cara mendidiknya juga A gitu ya. Padahal zamannya udah ke Z gitu. Yang kedua, kerjasama guru dan orang tua dalam bertukar informasi tentang perkembangan akademik dan perilaku. Kenapa perlu kerjasama? Karena kadang-kadang masalah kejiwaan bisa tampil dari perubahan prestasi akademik. Dan prestasi akademik ini juga kadang-kadang guru nggak tahu kok nilainya jelek ya di sekolah. Nah, akhirnya dengan sharing orang tua bisa cerita, iya tuh nggak tahu kenapa dia sekarang jadi nggak mau belajar deh. Biasanya dia jam segini belajar, sekarang dia nggak. Jam segini udah tidur, jam segini. Jadi bertukar informasi ini penting. Inilah kenapa tidak saling menyalahkan antara guru dan orang tua, tapi saling sharing, tukar informasi, gitu. Yang konstruktif, gitu ya, tentang si anak. Memahami nih nomor 3, bahwa anak bukan mini-me, gitu ya, bukan miniatur si orang tua, dan anak itu bukan pewujud mimpi orang tua yang tidak tercapai. Jadi saya pengen anak saya jadi dokter, kuliah kedokteran. Nah, itu saya ngalamin tuh. Saya pengen jadi penulis, ibu saya maunya saya kuliahnya nggak boleh kayak gitu-gitu. Nggak boleh kuliah, saya dulu mau kuliah creative writing di Stanford ceritanya. Nggak kesampaian lah sama orang tua, nggak boleh, kakak udah di luar negeri, kamu harus di Indonesia. Bingung saya mau sekolah apa, asal aja milih itu kedokteran gitu ya. Ternyata memang jalan hidupnya ke sana. Terus baru setelah saya lulus dokter, yaudah deh kamu boleh jadi penulis. Ya ampun gitu ya. Baru saya mulai menulis setelah saya menjadi dokter. Ya, kemudian keempat, menyikapi konflik dengan wajar dan tidak katastrofik. Jadi kadang-kadang anak-anak remaja tuh wajar ya punya masalah dan lain sebagainya. Tapi orang tua nggak usah menyikapi itu dengan katastrofik gitu. Kasihan juga nanti orang tuanya juga jadi cepet tua, jadi cepet capek gitu ya. Tapi bagaimana menyikapinya dengan cara yang wajar gitu. Bahwa emang nih usianya anak lagi meletup-letup nih gitu ya. Jadi jangan anaknya meletup, anaknya juga melengking, ibunya juga melengking gitu. Nggak kelar-kelar urusannya. Nah, yang kelima, berempati terhadap kebutuhan remaja untuk mengutarakan pendapatnya tentang nilai, standar, dan keyakinan. Zaman sudah berubah ya, dan macam-macam banget pengaruh dari media sosial misalnya. Nah, kita dengerin dulu nih, kita berempati dulu mendengarkan dia. Kayak apa sih sebenarnya perkembangan zaman yang seperti ini gitu. Jadi kita tetap kok memasukkan values kita. Tapi at the same time, kita juga mendengarkan gitu. Jadi jangan harus. Nah, itu termasuk pola asuh. Dan itu bisa membentuk ciri kepribadian si anak. Nah, yang keenam, belajar menerima bahwa pada fase ini memang remaja perlu komunikasi dengan teman sebaya selain dengan orang tuanya. Nah, ini penting nih peran guru BK. Guru BK perlu menciptakan budaya lingkungan yang nyaman dan bebas stigma bagi pelajar agar mau datang ke guru BK untuk konseling. Karena apa? Biasanya anak-anak nggak mau nih ke guru BK karena dia berpikir kalau keluar jidat langsung ada tulisan gitu ya, pasien gitu atau anak nakal gitu ya, langsung tuh dia ngerasa udah ada stigma kalau dia ke guru BK. Gimana caranya kita menciptakan sebuah environment bahwa
Itu hal yang normal, itu hal yang biasa. Makanya pada masa pandemi kan sekarang juga terjadi normalisasi nih, gitu, bahwa orang punya masalah mental itu biasa banget gitu sekarang. Justru kalau kita nggak melakukan apa-apa untuk membantu diri kita, itu yang sekarang malah menjadi abnormal. Gitu. Ini mulai terjadi pergeseran gitu tentang normalisasi masalah kesehatan jiwa pada masa pandemi. Yang kedua, guru BK bisa mendorong pelajar agar terbuka untuk berbicara masalah kesehatan jiwanya gitu, termasuk tentang depresi, bahkan bunuh diri sekalipun gitu ya kepada guru BK. Karena jangan langsung anaknya self harm misalnya. Kamu kenapa melakukan itu? Kamu pendosa gitu ya, kamu gini-gini. Ada caranya sepertinya kalau ke remaja. Kita lihat juga anaknya seperti apa gitu ya. Jadi jangan langsung memberikan cap gitu ke si anak. Kita lihat dulu seperti apa values-nya. Jangan-jangan memang dia bukan tipe yang sudah dididik untuk mempunyai agama yang penghayatan agama yang tinggi gitu dari keluarganya. Mungkin memang dia tidak terasah ke arah sana misalnya. Jadi ya guru BK ngomong gitu jadi bisa nggak nyambung sama dia. Jadi itulah kenapa kita melihat setiap anak tuh unik. Karena pola asuh atau upbringing-nya juga unik, berbeda setiap anak. Pentingnya pengayaan kurikulum guru BK. Jadi sejauh ini guru BK ini ngaku sendiri kok waktu saya melakukan FGD, waktu itu saya FGD dengan WHO, bahwa mereka merasa tugas mereka saat ini memang lebih fokusnya ke bimbingan karir, bukan ke konseling. Jadi yang penting nih anak masuk ke universitas yang mana unggulan, yang mana fakultasnya favorit, ya, yang mana nanti akan menjadi salah satu success story dari sekolah itu. Padahal untuk ke sana kan anaknya harus sehat jiwa dulu ya, dan dengan begitu banyak stresor, tadi ada 16 stresor tuh, yang mana 39,2% loh remaja mempunyai stresor tinggi di Jakarta. Yang penting kan dia harus dikonsel dulu gitu ya, ada konselingnya dulu, sehingga dia mempunyai kualitas kesehatan jiwa yang baik. Dari situ baru produktivitas dia, prestasi akademiknya juga akan seiring dengan kesehatan jiwanya. Nah ini cara dapat layanan psikiater gitu ya. Kalau misalnya memang benar-benar diperlukan untuk dapat layanan psikiater, itu bisa 2 jalur, swasta atau BPJS. Kalau pakai swasta ya langsung aja gitu ya, bisa ke dokter psikiater atau spesialis kedokteran jiwa di praktek-praktek swasta atau di rumah sakit. Atau pakai jalur BPJS. Kalau BPJS ya harus ke Vaskes dulu, ke puskesmas atau dokter keluarga atau klinik Pratama. Nanti di sana baru ada assessment atau penilaian oleh Vaskes. Kalau kasusnya memang butuh spesialis atau butuh penanganan spesialis, ya berarti harus dirujuk ke dokter spesialis. Nah kalau kasus darurat lain lagi, misalnya percobaan bunuh diri, ini bisa langsung ke UGD-nya rumah sakit atau UGD rumah sakit jiwa, nggak perlu rujukan Vaskes. Kemudian opsi lain adalah menggunakan konsultasi online, jadi pakai platform atau aplikasi di smartphone yang kita punya. Bisa juga pakai yang gratis, bisa pakai yang swasta. Swasta banyak sekali ya, macam-macam. Ada Halodoc, ada Halodokter gitu ya, ada Dokwiti, macam-macam sekali, ada Prosehat. Sedangkan ada yang gratis dari Kementerian Kesehatan, namanya aplikasi Sehat Jiwa. Nah ini bisa di-download, tapi harap maklum, ini gratis, banyak yang pakai sehingga rame gitu. Jadi sering tidak tersedia atau not available psikiater atau psikolognya. Bisa juga layanan psikologi sejiwa. Ini menggunakan 119 extension 8. Ini kerjasamanya dengan HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, ini mungkin ini tinggal beberapa slide terakhir. Penggunaan internet dan perilaku kesehatan. Jadi sebenarnya perilaku kesehatan menggunakan internet itu ada banyak sekali referensi. Jadi artinya perilaku kesehatan itu banyak yang menggunakan internet. Jadi 58% pengguna internet nih dari penelitian terhadap 3.000 orang dewasa, ternyata mereka itu mencari informasi terkait kesehatan untuk diri mereka sendiri. Dan juga internet digunakan oleh banyak remaja yang mengalami isolasi. Untuk apa? Untuk mengatasi perasaan loneliness atau kesepian dan juga isolasi sosial atau pengucilan sosial yang dialami. Nah, kemudian website. Nah, ini menarik nih. Jadi kan kaum muda itu biasanya sering sekali nih mencari-cari, jadi ada penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh American Psychological Association. Dia berusaha menilai Gen Z, udah bukan milenial lagi nih, Gen Z,
ternyata Gen Z itu mempunyai awareness tentang mental health yang tinggi sekali, sehingga mereka banyak mencari pertolongan. Problemnya adalah mereka mencari pertolongannya lewat internet. Dan akhirnya terjadilah self-diagnosis. Ini sering banget terjadi self-diagnosis. Sehingga ini ada positifnya kalau hanya untuk aware aja. Tapi menjadi kurang baik apabila itu menjadi sumber dari penegakan diagnosis, jadi self-diagnosis. Jadi tetap harus terkonfirmasi ya penegakan diagnosis. Karena menegakkan diagnosis saya gangguan jiwa gitu ya, itu harus berdasarkan observasi si dokter, wawancara psikiatrik yang dilakukan dokter ahli. Nah, ini dikatakan desain website itu penting sekali untuk menarik kaum muda ya, untuk dia masuk ke situs tersebut. Dan biasanya anak muda nih hanya dalam waktu 10-20 detik aja, dia akan memutuskan, ini menarik nggak websitenya? Dia mau lanjut atau berhenti. Dan ini salah satu kalimat yang penting menurut saya dari yang saya baca, fungsi situs web memungkinkan layanan untuk menjadi responsif, tidak hanya selama jam buka. Jam buka itu artinya jam 9 sampai jam 5, tetapi malam hari. Sehingga dapat memberikan kesempatan untuk membantu dan mendukung kaum muda. Jadi, pasien-pasien saya kalau cerita, mereka itu baru pada on jam 12 malam. Ada sebuah international network, ya, international network of curhat kalau saya menyebutnya. Ya, ada jejaring internasional untuk curhat gitu. Mereka pada saling nggak kenal satu sama lain. Ada yang di Ukraina kali ya, ada yang di Rusia kali ya. Nah terus di situ tuh mereka bisa ngumpul dan saling cerita. Padahal nggak kenal. Gitu. Jadi jam 12 malam nih baru pada on. Nah ini kenapa lebih baik kita punya nih situs web yang benar-benar reliable gitu ya, yang available di malam hari gitu, di luar-luar jam yang konvensional. Jadi justru pada jam-jam yang anak-anak ini pada online. Gitu. Karena belum tentu support satu sama lain. Ya itu tadi sih, konselor sebaya kan penting ya, peer support penting. Tapi apakah mereka saling terlatih atau enggak? Gitu. Nah ini yang kita khawatirkan justru malah membahayakan si remaja itu tadi. Jadi kenapa mereka menggunakan platform semacam ini? Karena itu bagi mereka adalah safe place untuk mencari dukungan. Oke, jadi kalau kita simpulkan, ini penting sekali bagi kita semua merasa memiliki undang-undang kesehatan jiwa. Yang mana upaya kesehatan jiwa juga diatur di dalamnya tadi ya, upaya promotif, upaya pencegahan. Dan yang kedua, bahwa kesehatan jiwa itu meliputi siklus kehidupan manusia. Jadi di sini kita nggak cuma bicara anak, tapi juga bicara orang tua. Gitu, karena dua-duanya masuk dalam siklus kehidupan manusia. Yang ketiga, pentingnya memahami ciri kepribadian manusia. Bahwa setiap manusia mempunyai ciri kepribadian. Dan itu akan menentukan cara dia bersikap, karena itu adalah karakteristik ya dari seseorang. Yang keempat, penting untuk memahami masalah kesehatan, masalah kejiwaan pada remaja. Tujuannya apa? Ya untuk mencegah supaya jangan sampai gangguan jiwa, jangan sampai prestasi akademiknya turun, jangan sampai dia bermasalah well-being-nya. Yang kelima, penting untuk kita ikut berperan dalam upaya pencegahan bunuh diri remaja. Yang keenam, pandemi berdampak terhadap kesehatan jiwa remaja. Salah satunya yang kuat tadi adalah loneliness. Yang ketujuh, menyukseskan program school-based mental health. Ini penting sekali, termasuk optimalisasi peran guru BK. Yang tadi guru BK akui bahwa mereka lebih fokus kepada bimbingan karir instead of counseling. Kemudian peran orang tua untuk kesehatan jiwa remaja itu juga sangat penting. Yang terakhir adalah penggunaan internet sehat. Bahwa penggunaan internet banyak sekali sebenarnya kalau bisa diarahkan itu untuk perilaku kesehatan yang sifatnya positif dan justru baik untuk kesehatan jiwa. Nah ini sebagai penutup, saya mengutip J.K. Rowling. Siapa yang nggak tahu J.K. Rowling ya? Ini dari mulai remaja dan orang tua. Siklus kehidupan manusia semua baca Harry Potter. Dia bilang, youth cannot know how age thinks and feels, but old men are guilty if they forget what it was to be young. Jadi anak-anak muda itu belum tahu masa tua itu kayak apa. Tapi orang-orang tua justru bersalah kalau mereka lupa mereka pernah muda. Nah itulah pentingnya ingat dia pernah muda. Sehingga dia menghadapi remaja, dia ingat, gue dulu pernah dalam posisi si anak.
Jadi kira-kira demikian. Kalau nanti kita dalam diskusi tidak sempat waktunya, silakan mau kirim direct message ke @true_noriu atau kirim email ke saya noriu.md@gmail.com. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya sharing. Ini bukan ceramah, ini hanya cerita gitu ya. Berdasarkan juga perkembangan pada masa pandemi dan juga berdasarkan keilmuan, berdasarkan referensi-referensi yang saya baca, dan semoga sharing ini bermanfaat dan kita bisa lanjutkan ke Q&A. Terima kasih, kembali ke Mbak Nastiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nova. Dan kalau kita bicara J.K. Rowling tadi, kita nggak boleh lupa bahwa banyak sekali penerbit yang menolak karyanya sebenarnya ya waktu itu. Jadi betapa sampai dia harus mengubah nama menjadi nama belakangnya supaya dikira laki-laki. Tapi anyway, kalau kita ngomongin itu tidak akan selesai. Karena waktu kita terbatas, saya ingin buka pertanyaan yang pertama kepada Fania. Hai, selamat pagi. Pagi Mbak Nastiti. Hai, selamat pagi waktu Jakarta. Apa kabar nih di Edinburgh? Sekarang jam berapa di sana? Jam 4 pagi, Mbak. Jam 4 pagi. Direlain melek jam 4 pagi ya buat nyimak webinar kita. Oke, Fania silakan pertanyaannya. Ya, selamat siang Ibu Nova. Siang. Saya Fania. Saya punya pertanyaan, apakah inner child dari orang tua itu sangat mempengaruhi dalam pembentukan pola asuh anak? Dan bagaimana bila mempengaruhinya, apakah parents harus menyelesaikan terhadap pribadinya yang bersangkutan dengan inner child dia pada waktu dia masih kecil? Terima kasih. Oke, thank you Fania. Ya, inner child-nya itu selalu menjadi alarm pengingat ke dia. Seperti kalau kita punya handphone, terus ada alarm yang hello, gitu ya. It's not such a bad idea, gitu loh sebenarnya. Sebenarnya ada hal-hal yang memang anak tunjukkan itu sepertinya kok kayak gitu sih. Tapi ada bagian dari diri kita sebenarnya kayak mengiyakan gitu. No, it's not bad, it's okay gitu. Dan yang pasti adalah begini. Pada saat anak ini beranjak dewasa, gitu ya. Pada saat si anak beranjak dewasa dan si orang tua lupa pernah dalam posisi seperti si anak, gitu. Saya ingat ada kasus waktu itu, ya ini bayangan pasien-pasien ya. Waktu itu ada kasus di mana anak ini ibunya merasa bahwa selama ini dia bisa di-manage dengan baik hubungan dengan si anak ini, sampai suatu ketika si anak jatuh cinta, gitu ya, sampai anak jatuh cinta dan jatuh cinta pada seseorang laki-laki yang orang tuanya tidak setuju lah karena tidak memenuhi standar kriteria yang dimiliki oleh orang tua gitu. Sedangkan si anak bilang, iya tapi kan kita kan nggak boleh judgmental, wah gitu ya, kita kan harus melihat begini, kita kan harus kayak gini. Jadi itu values yang sebenarnya ditanamkan oleh orang tua, except dia melihatnya dengan cara yang lain si anak. Apapun yang dilakukan oleh orang tua as an adult, sebagai orang dewasa, anak ini menjawabnya apa? Itu dia jawab ke saya, si anak ini. Dia bilang, saya tahu orang tua saya pernah mengalami hal-hal yang tidak enak di masa lalu, pernah mempunyai masalah dalam cinta dan lain-lain sebagainya. Tapi pengalaman hidup saya tidak bisa dititipkan. Jadi saya harus menjalankan itu sendiri, gitu. Jadi ada sampai tahapan ada batas orang tua tidak bisa melewati barrier itu. Mereka ingin live their life. Nah, itu kenapa entah inner child, entah selalu mengingat bahwa dia pernah dalam posisi si anak, dia juga pernah jatuh cinta, dia juga pernah stupid, dia pernah apa di masa lalu. Sebenarnya itu yang bisa save the parents. Save the parents. Gitu. Jadi dia tidak terus-terusan being driven by apa yang ideal menurut gua saat ini sebagai orang dewasa. Tapi akan selalu ada bagian dari dirinya yang mengingatkan, dulu juga saya pernah muda sih, dulu saya pernah juga foolish, dulu juga saya pernah buat kesalahan, dan kali ini anaknya ingin buat kesalahan sendiri. Pengalamannya tidak dititipkan lewat orang tua, tapi lewat dia sendiri gitu. Itu sih salah satu yang pernah saya pelajari dari dinamika pasien saya dengan orang tuanya. Oke. Fania, semoga sudah terjawab ya.
Karena memang kalau mau mencari formula yang paling tepat itu rasanya, apalagi webinar kita yang sangat singkat, tapi rasanya itu memang butuh proses, butuh learning by doing, butuh salah-salah dulu, kemudian akhirnya belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada Bu Justin. Hai, Ibu. Hai. Oke, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu Nasiti dan Ibu Nova. Tadi saya menyimak banget, aduh banyak banget ya yang kita pelajari, keren. Saya tertarik dengan, tadi kan kita ada di motto kita tuh being a champion for ourselves, for our community, our family and our community. Nah, yang saya mau tanyakan, kadang-kadang kan kita saat-saat ini nih sering mendengar, oh orang tua saya udah nggak bareng lagi. Ini timbul beberapa pertanyaan dari kita sendiri ya. Kadang-kadang teman-temannya itu menanyakan ke kita, apakah teman saya itu oke? Bagaimana cara saya membantu mereka untuk because they care to each other. Terus mereka tahu temannya itu keluarga temannya sedang ada masalah. Terus mereka ingin membantu. Nah, saya tertarik juga dengan tadi Ibu bilang konselor sebaya. Ya. Bagaimana ya cara prosesnya ya Bu ya? Kadang-kadang tuh mereka pengen interfere tapi takut karena khawatir temannya itu merasa tersinggung karena interfering what they face in the family kan. Nah, bagaimana ya cara kita sebagai pendidik untuk membangkitkan ya tadi konselor sebaya itu Bu, sehingga sesama teman itu bisa saling bantu dan kita pun di pihak sekolah pasti konselor akan membantu bila ada anak yang mengalami masalah dalam keluarganya. Ya. Mohon pencerahannya ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Mbak Nova silahkan. Ya, siap Mbak Nasiti. Terima kasih banyak Bu Justin untuk pertanyaan dan respon terhadap Mbak Nova. Masih mute Bu Nova. Oh, sudah? Oke. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Justin untuk pertanyaan tentang konselor sebaya. Saya pikir ini bisa menjadi jembatan yang bisa membantu sebenarnya. Karena ada gap tadi ya. Ada gap antara remaja atau pelajar dengan guru BK. Karena mereka pasti merasa kalau saya konsultasi sama guru BK pasti dicap nih, di stigma, anak bandel, anak bermasalah, keluarga bermasalah, apa gitu ya. Pokoknya ada aja capnya, begitu keluar dari ruang guru BK langsung teman-temannya ngeliatinnya dengan cara berbeda gitu ya, kayak ada tulis di jidatnya gitu ya. Itu. Nah, sebenarnya konselor sebaya sifatnya bisa juga tidak harus approach satu persatu ke si anak yang bermasalah. Tapi bahwa they exist itu penting dulu. Bahwa they exist, bahwa ada nih program namanya konselor sebaya. Ini sebenarnya bisa menjembatani reluctance untuk ke yang lebih senior, guru BK, ke yang remaja. Kayak misalnya gini, masalah drugs, narkotika nih. Biasanya orang lebih percaya sama mantan user, gitu ya. Orang yang lagi user diceramahin sama yang non user agak susah tuh. Tapi dengan yang mantan user dulu ya, sama dengan ini. Remaja merasa bicara dengan remaja mungkin di situ ada yang namanya sebuah comfort atau kenyamanan gitu. Dia merasa lebih secure ngomong dengan yang seumur dia. Karena memang umurnya dia umur yang lebih trust pada itu, pada peer-nya. Nah, problemnya nggak bisa juga terjun bebas konselor sebayanya. Jadi memang perlu training. Saya rasa nggak harus sih dilatih oleh FKTP, artinya puskesmas terdekat, boleh gitu. Pasti ada sih mereka program itu. Kalau tidak ada ya in-house aja. Jadi artinya dibuat program konselor sebaya di sekolah, tapi anak-anak ini sudah well trained gitu. Minimal udah dilatih oleh psikolog sekolah atau oleh konselor sekolah. Jadi mereka lebih terlatih. Tidak untuk problem solving, lebih untuk listening misalnya. Karena tools yang paling penting tadi selalu berkali-kali saya katakan empati. Jadi artinya didengarkan dengan berempati. Nggak semua anak-anak muda sih biasanya, apaan sih lu sekarang apalagi zamannya toxic positivity. Lu akan melewati masalah ini. Gitu ya. Gitu, alah maksud sih kayak gitu aja bermasalah gitu loh. Itu maksudnya sebenarnya menyemangati, tapi bisa menjadi toxic positivity. Nah, ini kan artinya ada cara-cara si anak untuk mendengarkan dengan empati dan juga anak merespon
Nah, ini perlu dilatih sehingga mereka dikatakan oke dia cocok menjadi konselor sebaya. Tapi nggak harus memberikan solusi karena mungkin knowledge mereka tentang hidup kan juga masih terbatas karena masih umur-umuran segitu. Tapi minimal si anak yang bermasalah tahu ada konselor sebaya, apalagi kalau konselor sebayanya diberikan jadwal untuk melakukan KIE rutin misalnya di sekolah. Misalnya dia suruh ngomong ke temannya FGD hari ini bicara ini, minggu ini bicara tentang kesulitan belajar, minggu depan bicara tentang family dynamic gitu. Itu seru tuh kalau bisa dibuat FGD oleh konselor sebaya sebagai fasilitatornya. Nanti lama-lama kan tahu kan, oh iya ya ada konselor sebaya ya, gue ngomong sama dia kan bisa aja habis FGD dia minggir dulu cerita, iya nih gue lagi gini. Oh, AO-nya itu harus dilatih. Jadi untuk berempati dengan AO itu harus dilatih gitu, ekspresinya Harus pas. gimana. Iya, jangan Tapi itu hanya sebatas untuk mendengarkan ya. Iya. Hadir dan mendengarkan. Kalau untuk problem solving itu memang harus didampingi oleh profesional. Iya. Minimal ini hanya untuk semacam Curhat ya. Iya, karena toh mereka akan curhat juga yang tadi saya bilang International Network of Curhat yang jam 12 malam gitu ya. Yang nggak tahu dari mana juntrungannya, dari negara mana bisa gitu. Curhat dengan stranger itu lebih berbahaya sih sebenarnya menurutku. Mendingan itu ada di sekolah gitu. Ya. Karena yang dicari reliefnya tadi ya, meskipun tidak mendapatkan solusi, tapi paling nggak ada orang yang mendengar. Oke, semoga Bu Justin sudah sangat membantu Bu. Mungkin kemudian nanti akan diwujudkan di SVP ya Bu. Iya. Segera. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ada Bu Budi. Halo Ibu Budi, silakan. Halo, selamat pagi. Terima kasih Bu Nastiti dan Ibu Nova. Perkenalkan, saya ini Budi, ibu dari 2 anak, yang satu tuh pra-remaja, dan kebetulan saat ini saya berhubungan dengan banyak sekali remaja, begitu ya Bu Nova ya. Nah, saya tadi tertarik dengan mood swing, stresor segala macam itu di masa pandemi ini sendiri kan mempunyai banyak pengaruh. Nah, dan di saat ini anak-anak itu banyak sekali terekspos dengan stresor itu tadi. Dari sosial media, mereka belajarnya aja udah online, ya kan, kemudian mungkin main gamenya, kemudian muncul perasaan, oh teman saya ngatain saya yang kurang bagus, jadi semua stresor itu kayaknya mereka terpapar deh, belum nanti keadaan ekonomi keluarga dan segala macamnya. Nah, pertanyaannya adalah, apalagi ini kan masa remaja ya, saya kan dengan anak SMP ya, Bu Nova ya, jadi yang ingin saya tanyakan tuh sebagai orang awam, saya menganggap diri saya sebagai orang awam, itu tuh tanda-tanda apa yang mesti kita itu aware ketika anak-anak itu punya kelelahan mental. Karena kalau dari anak-anak yang saya hadapin, itu ada anak yang ketika mereka mendapatkan exposure dari stresor tadi masih chill-chill aja. Oke, saya main game, saya gini, tapi masih oke, fine. Terus, tapi ada saatnya itu mereka ada di titik yang enough gitu. Nah, terus kalau udah seperti itu, apa nih yang bisa kita deteksi awal? Apakah anak yang awalnya di SD misalnya ceria, kemudian di SMP menjadi pendiam gitu, atau sebaliknya? Sementara tadi juga dipaparkan mengenai mood swing segala macam. Nah, itu yang kadang saya sebagai pendamping ya dan juga sebagai ibu itu aduh kapan ya nih saya mesti chill juga, nggak apa-apa, ini memang fasenya, atau kapan saya harus mulai red flag nih gitu, oh anak ini perlu pendampingan gitu Bu Nova. Ya. Terima kasih. Baik Ibu Agnes Budi ya. Ada lebih gampang kalau saya breakdown dari ini instrumen ini. Yang sering dipakai ada instrumen namanya SDQ. SDQ itu adalah Strength and Difficulty Questionnaires. Kuesioner untuk menilai kekuatan dan kelemahan anak. Jadi kelemahan anak yang dinilai itu problem emosional, problem perilaku, kemudian ada juga hiperaktivitas. Kemudian kekuatannya apa? Prososial, perilaku prososial. Nah, pada saat kita melakukan, artinya gini, nggak harus pakai instrumen ini. Kalau bisa pakai sih alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Cuma yang penting kita lihat aja aspek-aspek dimensi-dimensi yang ada di dalam itu.
Jadi memang tadi ada satu kata yang saya ucapkan waktu saya menjelaskan depresi pada remaja, misalnya acting out, gitu ya, misalnya acting out. Nah, itu tadi kenapa dimunculkan problem perilaku di instrumen Strength and Difficulty Questionnaire. Difficulty salah satunya problem perilaku. Misalnya gini, kalau anak yang lebih kecil, bukan yang SMP atau remaja gitu, ada yang istilahnya bedwetting, ngompol. Nah, kadang-kadang dia ekspresinya ke perilaku seperti itu. Bukan perilaku, mama aku kesel, di sekolahku ada yang abuse aku, kan nggak ngerti dia misalnya gitu ya, untuk ngomong kayak gitu. Tapi orang tuanya ngelihat, kok berubah sih, kok jadi ngompol sih, padahal udah lama dia berhenti misalnya. Atau dia ada perubahan 3P, tetap pikiran, perasaan, perilaku. Jadi perilakunya itu tadi, misalnya jadi ngompol, perasaan, biasanya nih anak suasana perasaannya nggak begini deh, kok sekarang jadi lebih sering sedih sih, atau kok dia jadi irritable ya, jadi gampang marah, gampang tersinggung, atau ya unpleasant gitu ya untuk si anak-anak ini misalnya. Nah kemudian perubahan pikirannya gitu ya, biasanya dia mempunyai pemikiran yang menyenangkan dan lain sebagainya, dan itu menjadi berubah gitu cara berpikirnya dia. Nah kemudian ada yang prestasi akademiknya yang berubah pada anak yang udah lebih besar ya, prestasi akademiknya berubah, pola interaksi dengan temannya bisa berubah dan lain-lain sebagainya. Nah ini kenapa kita melihat dimensi-dimensi ini. Problem emosional kah? Kalau perempuan, dari penelitian saya, 3 kali lebih rentan mengalami problem emosional daripada anak laki-laki. Jadi kalau perempuan agak lebih bisa dilihat secara emosional. Karena kalau laki kan emang kecenderungannya bahkan anak muda itu lebih tidak terekspos gitu. Artinya lebih tidak dia ungkapkan keluar, tidak terekspresikan gitu emosinya kalau anak laki. Perempuan lebih bisa, 3 kali lebih kuat dia mengalami problem emosional. Nah jadi itu kita harus melihat poin-poin itu tadi. Kita harus lihat perubahan-perubahan itu tadi. Kenapa tadi saya katakan antara guru dan orang tua harus komunikasi. Misalnya ya pihak sekolah kan nggak tahu kan, terus akhirnya ngomong, oh ya dia kok agak gini-gini, terus orang tuanya bilang, nah ini kenapa, jangan saling menyalahkan gitu ya, apalagi atau orang tuanya, oh ini masih di sekolah gini, belum tentu juga. Ini yang kenapa sharing information ini penting, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang holistik loh tentang si anak ini. Kan pasti guru di sekolah nggak tahu ya, ternyata sebenarnya udah berubah tuh, jadi tukang ngompol, jadi apa, kan nggak ketahuan. Karena ekspresi kejiwaannya anak, masalah kejiwaan kan beda tadi pada anak dan remaja. Dia menjadi melawan misalnya, dia menjadi apa gitu ya, dia nilainya jadi turun, nggak ekskul, kok biasanya dia senang ini dia enggak, biasanya ke kantin ini kok enggak gitu. Ada perubahan, pasti ada sedikit-sedikit perubahan-perubahan itu tampak. Nah, ini rasanya kalau secara awam bisa melihat seperti itu, tetap dengan membreakdown itu tadi, yang instrumen itu tadi, tapi dengan awareness bahwa kalau problem mental pada anak dan remaja itu agak berbeda dengan orang dewasa gitu. Ada bentuk-bentuk perilaku yang misalnya dia tampilkan sesuai dengan usianya ya, gitu, sesuai dengan perkembangan usianya, gitu. Tapi lebih bagus kalau bisa secara berkala, Bu Budi, menggunakan strength and difficulty questionnaire itu bagus banget ya. Itu benar-benar menampilkan strength and difficulty-nya si anak, dan itu bisa berwarna hasilnya gitu. Kan itu misalnya dalam 2 minggu terakhir ya, berarti bisa diulang kapan aja asal udah lewat dari 2 minggu, gitu. Berarti sebenarnya suka baper pada perempuan itu nggak ada salahnya juga, justru bagus ya, karena secara emosional atau secara emosi bisa lebih gampang dikenalin, kemudian juga tindakan preventifnya juga bisa lebih cepat dilakukan. Ya, itulah kenapa kadang-kadang kita kan susah ya menilainya subjektif, kecuali yang ahli banget ya, yang bisa menilai dan tahu observasinya bagaimana. Tapi kalau agak sulit ya itu tadi, kadang-kadang instrumen membantu memang. Deteksi dini menggunakan instrumen itu membantu. Strength and difficulty questionnaire itu simple, yang penting tahu cara menilai, menjumlah aja sih, cara menjumlahnya. Ya, ya. Bu Budi, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya, Bu. Ya. Saya beranjak ke penanya berikutnya, ada Bu Dona nih yang sudah angkat tangan. Bu Dona silahkan. Ya, selamat siang. Hai, siang Bu Dona. Ya, sorry. Tadi, hai Bu Nova. Halo. Saya Dona, anak saya ada 2 di kelas 12 dan kelas 7. Tadi sebenarnya hampir mirip ya pertanyaan yang mau saya tanyakan dengan yang ditanyakan oleh Ibu Budi, itu adalah untuk mendeteksi ya. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi
saya mau share aja sedikit, kenapa yang mau saya tanyakan ini adalah karena terus terang saya dalam setahun lebih ini kan saya sedang under konsul dengan psikiatri dan saya memang sedang konsumsi obat juga gitu kan, tapi under prescription-nya dari psikiatri. Jadi waktu itu saya merasakan sebenarnya mungkin saya tidak sadar gitu loh, bahwa saya itu sebenarnya sedang mengalami yang namanya anxiety cukup berat lah gitu, sehingga tapi secara perlakuan saya apa segala macam itu seperti biasa aja, saya nggak yang mengunci diri atau apa gitu, nggak. Tetapi ternyata secara fisik itu saya mengalami yang namanya akut asam lambung sehingga sampai nggak bisa tidur berhari-hari gitu kan, even sudah minum obat tidur juga sudah tidak bisa tidur gitu loh, seperti itu. Nah lalu terus terang waktu itu juga berat tubuh saya juga sampai turun 10 kilo dalam waktu sebulan gitu kan, makan nggak bisa segala macam. Sampai akhirnya saya sudah berobat segala macam, sampai akhirnya satu saat teman saya bilang, coba kamu periksa deh ke psikiater, kamu konsul, dia bilang. Karena mungkin kamu sudah merasa kamu tidak apa-apa, tetapi ternyata apa yang sudah terjadi dalam psikis kamu itu mempengaruhi biologis tubuh gitu loh. Nah, saya mau tanya ini Bu Nova, bagaimana kita bisa tahu nih gejala-gejala yang paling sangat bisa kita ambil kesimpulan bahwa oke, saya coba mau harus konsul nih ke psikiatri atau gimana gitu loh Bu Nova. Dan misalnya pun untuk beberapa kasus, bagaimana nih? Apakah kita bisa langsung ke psikolog dulu atau sebaiknya saya harus ke psikiatri? Itu aja sih Bu Nova yang mau saya tanyakan. Thank you. Mbak Nova silakan. Ya, ini Bu Dona ya tadi ya. Ya. Oke. Ya, sebenarnya menarik sih ya. Kalau dulu tuh kita malah enggan ya untuk ke psikiater sampai udah it's too late gitu ya. It's too late artinya udah tahap lanjut baru mau ke psikiater gitu. Sekarang kita sebenarnya dari dulu seperti ini. Cuma artinya sekarang nih baru berkembang ke arah ini. Deteksi dini dan prompt treatment atau penanganan secara cepat gitu ya, itu sama juga prinsipnya untuk masalah kejiwaan. Jadi deteksi dini atau penegakan diagnosis yang lebih cepat itu lebih baik. Bahkan tidak harus terdiagnosis, baru bermasalah aja sudah boleh konseling. Gitu. Jadi kita kembalikan ke definisinya dulu tadi. Kalau masalah kejiwaan kan tadi ya ada kemungkinan masalah di kualitas kehidupannya, ada masalah perkembangan, ada masalah psikologis, ada masalah fisik gitu. Nah, itu semua bisa menjadi titik-titik lemah yang menjadi resiko dia mengalami gangguan jiwa. Sehingga tidak harus dia sudah mengalami gangguan, yang mana tadi kalau gangguan itu kan ada manifestasi klinis. Ada 3P ya, pikiran terganggu, perasaan terganggu, perilaku terganggu, kemudian ada distres, penderitaan yang menyertai, ada disfungsi, nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, nggak bisa bersosialisasi. Itu kalau udah gangguan. Nah, kita tidak harus sampai ke sana. Nggak harus nunggu distres, disfungsi. Kalau udah mulai merasa nggak nyaman, itu silakan. Udah boleh untuk berkonsultasi. Ketidaknyamanan itu kan juga tidak harus secara psikis. Kadang-kadang keluarnya secara somatis atau tubuh. Yaitu tadi, termasuk gangguan lambung, GERD sekarang yang lagi banyak sekali mengalami. Yang penting adalah kita singkirkan bahwa emang nggak ada masalah fisik. Kita singkirkan bahwa nggak ada masalah fisik. Karena kadang-kadang orang langsung bilang, kayaknya gue masalahnya psikis nih sebenarnya. Lambung gue psikis. Tapi dia tetap kepikiran tuh. Tapi beneran nggak ya gue psikis? Jangan-jangan gue ada gangguan beneran. Ya udah deh, berobat aja tetap ke dokter penyakit dalamnya. Tapi at the same time ke psikiaternya nggak masalah, atau ke psikolog dulu nggak masalah, gitu loh, ke psikolog dulu. Biasanya ini kok itu ada kontinuumnya kok. Jadi artinya nanti ujungnya ke psikiater nggak masalah. Tapi kalau ke psikolog dulu kan psikolog tidak meresepkan obat ya. Nanti psikolog akan ini sendiri kok, akan menunjukkan bahwa oh ini perlu bantuan treatment gitu. Artinya perlu dengan psikofarmaka, perlu dengan obat. Nanti ibu ke psikiater ya atau ini. Itu ada kontinuum, nggak masalah ke psikolog dulu kok. Banyak kok yang ke psikolog dulu, nanti ujungnya di refer harus ke psikiater nih, ini udah harus butuh bantuan obat, tidak cukup hanya konseling. Jadi prinsipnya dua itu tadi. As soon as possible nggak masalah.
sedini mungkin mendapatkan konseling, it's even better. Jadi nggak usah sampai ada gangguan jiwa. Dari ODMK jangan sampai menjadi ODGJ gitu. Kemudian yang kedua, mau ke psikolog atau psikiater, it's a continuum, so nggak masalah. Langsung ke psikiater nggak masalah, melewat psikolog dulu juga nggak masalah, toh nanti juga akan di-refer juga. Bahkan kadang-kadang psikiater juga, kalau di BPJS nggak sempet yang namanya psikoterapi. Pasiennya udah ngantri kayak kereta gitu. Jadi biasanya juga psikiater akan sebatas hanya psikofarmaka, obat gitu, karena kan urusannya dengan asuransi ya, dengan BPJS, dengan jaminan, dengan klaim. Nanti dia tetap akan bilang, nanti ke psikolog ya, yang di ruangan sebelah. Nah, itu untuk psikoterapinya. Jadi bisa langsung ke psikiater dulu atau ke psikolog. It's about partnership. Jadi in the end, psikiater akan nentuin perlu psikolog atau enggak, psikolog juga akan nentuin it's about time untuk ke psikiater juga gitu. Iya. Dan mungkin yang terpenting kontinuitasnya harus tetap dijaga ya, nggak bisa sekali dua kali terus lepas gitu aja, kecuali kalau memang dari dirinya udah ngerasa okay, I'm well enough now. Ya, jadi memang lebih baik gangguan jiwa itu nggak harus yang skizofrenia ya, yang udah berat, yang ada halusinasi auditorik, yang ada waham ya, artinya yang udah waham kedodoran, merasa dirinya waham kedodoran, waham kebesaran. Terus yang merasa dirinya penting, yang merasa dirinya, bukan ada tuh yang udah severity yang udah lebih berat. Tapi artinya yang gangguan-gangguan neurosis seperti cemas, depresi, bipolar gitu ya, ini tetap perlu kontinuitas dalam treatment. Biasanya kalau depresi early detection, cepat tertangani, 6 bulan minum obat bisa stop. Tapi comfortable gitu stopnya. Jadi benar-benar udah you're okay now. Masalah dalam hidupnya nanti ada kasus lagi kita nggak tahu. Ya. Ada, kan nggak mungkin ya masa hidupnya. Tapi siapa tahu dalam 6 bulan dengan psikiater itu ada 2 hal yang dia dapatkan. Proses penyembuhan dari otaknya, karena kan ada kelainan serotonin nih kalau depresi. Ada serotonin depletion, itu tertangani at the same time. Biasanya psikiater akan ngasih psikoterapi kan, entah itu cognitive behavior, entah itu psikoterapi suportif, jadi dibekali dengan kemampuan untuk menghadapi masalah ke depannya. Gitu. Jadi harapannya 6 bulan, you can stop taking medication, itu enak banget daripada kita yang nentuin, kita yang stopin gitu, padahal kita nggak tahu indikatornya udah terpenuhi belum sih untuk sebenarnya gue nggak minum obat lagi. Lebih enak sebenarnya ya 6 bulan agak lama, but it's okay, tapi minimal kita terbekali gitu, terbekali juga kemampuan ke depan gimana kalau ada masalah, dan yang kedua we are okay at the time. Pada saat ada masalah-masalah lagi, it's another thing. Oke. Mbak Nova, pertanyaan banyak banget, tapi rasanya saya punya satu pertanyaan terakhir. Maaf, Ibu Bapak nanti pertanyaan bisa langsung alamatkan atau ditujukan ke, nanti ada tertulis di sini alamat email yang bisa dituju. Pertanyaan terakhir dari Bu Hanifah yang sudah angkat tangan. Silakan Bu Hanifah. Hai Bu Hanifah, selamat siang. Halo, pertanyaannya singkat aja ya. Oh, sorry. Masih mute. Ya, baik Mbak Nastiti, selamat pagi. Bu Dokter, salam kenal. Salam kenal. Mohon maaf, saya ingin menanggapi ya. Ini sepertinya, menurut saya ini serius dan menarik sekali. Tadi ada 3 slide sebelum akhir, itu ada yang website, yang menemani anak-anak atau anak-anak butuh ngobrol dengan sesama teman entahlah dari mana. Dan itu kan sudah terjadi. Karena anak-anak kita, generasi-generasi yang baru ini adalah anak-anak yang sangat-sangat pintar. Ternyata mereka menangkap bahwa, ternyata remaja zaman sekarang itu butuh teman. Sehingga saya harus punya agensi untuk menerima mereka untuk ngobrol. Nah, dari sini itu mereka membisniskan, membuat bisnis yaitu teman ngobrol. Dan itu ada beberapa menu. Menu yang pertama hanya untuk ngobrol. Nggak boleh ketemuan, hanya lewat chat. Dan itu menemani dari pagi sampai sore dan berbayar. 1 hari itu 7.000. Kebayang dong kalau dia itu kontrak sampai 6 bulan gitu ya, berapa ratus ribu yang harus mereka keluarkan. Paket yang kedua itu bisa sayang-sayangan. Paket ketiga bisa nonton bareng, tapi lewat website. Jadi ini kan sudah sangat-sangat tidak masuk akal gitu ya, menurut kami atau menurut kita yang di usia yang sudah seperti ini. Dan yang terakhir yang paling bahaya adalah mereka bisa melakukan hubungan seksual tapi menggunakan alat. Jadi mereka benar-benar menyiapkan perlengkapan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena si
user itu nggak tahu dia harus pergi kemana untuk menyembuhkan diri, atau dia nggak tahu kalau dia nggak sehat gitu ya. Yang kedua karena dia merasa bahwa goals-nya apa sih? Kalau aku ngobrol sama teman itu apa sih gitu? Kan ini kan kembali lagi awalnya adalah kesepian bukan sepi. Kalau sepi kan bisa dinikmati, tapi kalau kesepian kan nggak bisa. Nah yang selanjutnya adalah mereka merasa bahwa si talent ini yang disediakan oleh agensi adalah orang-orang penyintas, orang-orang yang dulu pernah merasa kesepian. Tetapi akhirnya di dalam situ terjadi kejahatan, gitu loh dok. Ya kan? Nah inilah yang penting kita sampaikan kepada mungkin kementerian atau lembaga-lembaga terkait untuk membuat agensi-agensi seperti ini sehingga tidak terjadi penyimpangan yang lebih lanjut, karena di dalam situ sudah banyak sekali penyimpangan. Itu saja Mbak Nastiti dan Dr. Nova, terima kasih. Terima kasih Bu Hanifah. Kita memang tidak punya semacam hotline nasional gitu ya Mbak Nova. Kalau misalnya ada yang pengen langsung diceritakan secara gratis, kapan saja, ada nggak sih? Dulu pernah ada loh Kementerian Kesehatan, waktu pas saya di DPR tuh ada. Namanya 50454, jadi 500 ASA. Tapi memang itu peminatnya banyak banget ya, tinggi sekali. Sedangkan itu belum termanage dengan baik karena anggaran di Kementerian Kesehatan tuh rendah banget untuk kesehatan jiwa. Sehingga tidak termanage dengan baik, orangnya yang menerima telepon itu yang orang yang harus melakukan banyak hal juga gitu. Jadi dokter jiwa, saya ingat di dokter jiwa rumah sakit Pengerjaan, dia harus mengangkat telepon, tapi dia harus periksa pasien. Dia angkat telepon, tapi dia harus mandi gitu misalnya. Dia harus angkat telepon, dia harus nyupir. Artinya tidak termanage dengan baik. Sebenarnya tadinya mau direvitalisasi loh itu, tapi akhirnya sampai sekarang belum. Sayang banget ya. Padahal itu kalau bisa termanage dengan baik itu sebenarnya baik sekali. Oleh karena itu sekarang adanya aplikasi sehat jiwa itu, tapi itu formatnya chatting ya, bukan hotline telepon. Bukan langsung ngobrol ya. Okay. Ya, kalau kita kan sebenarnya angka, misalnya kalau bicara angka bunuh diri di Jepang sangat tinggi, India, China, itu kan sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil, yang bisa kita serap, regulasi semacam apa yang dibutuhkan saat ini? Iya, jadi kalau di Jepang, bahkan untuk undang-undang pencegahan bunuh dirinya dia punya sendiri. Gitu. Jadi dia benar-benar punya undang-undang khusus. Dan kemudian yang kedua nih, untuk yang di Jepang, dia ada dua hal ya. Waktu itu yang difokuskan itu adalah untuk lansia, angka bunuh dirinya tinggi. Kedua, pada remaja. Yang lansia bisa sedikit banyak dia tekan lah. Tapi yang sulit itu remaja. Gitu. Jadi akhirnya regulasinya diperbaharui terus oleh dia ya dalam konteks untuk menghadapi remaja itu tadi. Sehingga dilakukan penelitian terus apa yang kurang, apa yang ini anggarannya. Nah, waktu pandemi ini yang tinggi perempuan bunuh dirinya di Jepang ya, gitu. Jadi memang regulasinya ya itu tadi, satu anggarannya berpihak mengikuti undang-undangnya. Undang-undangnya dia punya khusus untuk pencegahan bunuh diri. Kalau contoh yang di Jepang, itu kalau di Indonesia kan saat ini baru ada misalnya pedoman, mana saya ikut nyusun sih untuk di Kementerian Kesehatan itu pedoman pencegahan bunuh diri, gitu. Jadi ya pedoman ini kan harus turun ke bawah ya, gitu ya, harus turun ke bawah, harus dibantu. Nah, saya benar-benar concern dengan yang juga disampaikan oleh Ibu Hanifah tadi, yaitu memang banyak crime di sana, makanya saya sih mendukung sekali pihak sekolah ini karena Kementerian Kesehatan terbatas, yaitu tadi konselor sebaya gitu ya. Jadi mereka ada outlet lain lah gitu, yang mereka merasa ada alternatif. Jangan-jangan dia merasa lebih nyaman kalau ngomong dengan orang langsung sebenarnya. Begitu, ada sebuah comfort, security di sana yang bisa dia rasakan dengan ngomong yang itu. Yang kedua, sekolah itu banyak berperan misalnya juga dengan deteksi dini gitu ya. Ya tidak instrumen saya bisa dipakai tapi strength and difficulty juga bagus. Strength and difficulty questionnaire itu juga bagus karena bisa mendetek kekuatan dan juga kelemahannya si anak. Gitu. Jadi kelemahannya dia lagi apa, emosionalnya lagi tinggi kah, problem perilaku lagi tinggi kah, lagi hiperaktif kah si anak gitu ya. Nah, ini semua bisa terdetek dengan baik dan bisa berkala dilakukannya gitu. Baik. Mbak boleh menambahkan, mohon maaf, boleh menambahkan sedikit biar informasi dari saya boleh utuh. singkat aja, Bu Hanifah. Iya, baik. Jadi si anak-anak ini yang punya agensi ini karena untuk bisnis, jadi mereka tidak
membuat anak ini menjadi sembuh. Kalau bisa remaja ini itu tetap sakit. Karena semakin mereka tidak sembuh, semakin mendatangkan uang. Jadi gitu. Karena Kalau faktor kita ekonomi punya sebenarnya yang melandasi iya, ya. betul. Artinya kan mereka bukan penyintas, mungkin penyintas dalam hal komunikasi, tetapi dalam hal yang lain dia kan semakin memperburuk kondisi si klien ini gitu. Jadi alangkah baiknya kalau sudah dikelola oleh pemerintah, mungkin pada saat anak itu datang, itu sudah terdeteksi sakitnya selevel apa gitu, terus tingkat kesembuhannya seperti apa gitu, Dok ya. Terima kasih ya, Dok. Mbak Anifa. Sebelum kita tutup, saya ingin panggil Ketua Parent Sport Group Sekolah Victory Plus, Mbak Rena Masri. Mbak Rena ini harusnya hadir di sini karena sekarang sedang terpapar. Jadi langsung live, langsung join dari tempat isolasi mandiri. Mbak Rena, silakan sekaligus penutup acara webinar kita hari ini. Silakan Mbak Rena. Oke, terima kasih Mbak Nastiti. Sehat-sehat ya. Sehat, Maaf nih nggak bisa juga. dampingin di sana. Oke, selamat pagi semuanya. Luar biasa sekali ya tadi materi dan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Nova. Tadi dijelaskan ya bahwa sebenarnya kesehatan jiwa itu meliputi siklus kehidupan gitu ya, baik terkait fisik, mental, spiritual dan sosial gitu. Dan tadi saya ada highlight beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah pentingnya peranan orang tua. Di sini terkait pola asuh dan pola komunikasi. Kalau pola asuh mungkin kita sudah banyak mendengar ya, sudah banyak tahu. Tapi kalau ternyata pola komunikasi ini juga mempengaruhi perkembangan kesehatan mental anak gitu. Dan pola komunikasi ini bukan hanya komunikasi antara orang tua dengan anak, tapi juga antar orang tua gitu, antara suami dan istri gitu ya. Itu juga sangat mempengaruhi sebenarnya perkembangan anak. Lalu tadi dari peran sekolah tadi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan juga memberikan keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa gitu. Lalu hal ini yang menjadikan pentingnya gitu ya kita orang tua dan sekolah bekerja sama untuk membantu anak-anak supaya bisa berkembang dengan baik gitu. Apalagi tadi stresor sosial utama gitu ya tadi yang cukup tinggi itu adalah sosial media. Mungkin menurut saya bukan hanya stresor untuk anak-anak remaja aja ya, tapi mungkin sosial media ini juga stresor bagi orang tua gitu. Jadi sebenarnya kita orang tua juga harus mengembangkan apa ya, self awareness gitu ya, supaya kita bisa paham sebenarnya kita bisa tahu kapan kita butuh pertolongan, kapan anak-anak kita butuh pertolongan. Kalau kita tadi Mbak Nova sudah sampaikan tadi ya, kalau kita sudah merasa nggak nyaman, sudah muncul keluhan-keluhan yang tidak ada kaitannya dengan fisik gitu ya, itu kira kita sudah perlu aware dan butuh pertolongan. Jadi jangan segan-segan kalau menurut saya, mungkin Mbak Nova ya, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk mencari pertolongan, baik menemui psikiater ataupun psikolog, karena menurut saya kesehatan mental itu merupakan prioritas utama kita gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Nova ini bermanfaat untuk kita semua supaya kita bisa sama-sama membangun generasi penerus bangsa yang tangguh dan juga berjiwa sehat. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Mbak Nova Rianti Yusuf, kepada Bu Justina, kepada host kita Mbak Nastiti, kepada seluruh tim Markom Sekolah Victory Plus, seluruh anggota Komisi Edukasi di Parent Support Group, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sangat antusias. Sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan ya Mbak Nastiti ya, banyak tapi banget. Waktunya terbatas gitu ya. Jadi terima kasih kepada seluruh peserta. Sampai ketemu lagi di acara Parent Support Group berikutnya. Selamat pagi. Thank you Mbak Rena. Satu pesanku buat Mbak Rena, cepat negatif ya. Oke, Mbak Nova, any last statement sebagai closing statement sekaligus menutup acara ini? Iya, bagi saya sebenarnya ini sudah menjadi kegiatan sehari-hari ya, Mbak Nastiti, untuk memberikan edukasi seperti ini ke seluas-luasnya masyarakat kita. Tetapi saya tidak ingin ini hanya menjadi sebuah knowledge baru saja, tetapi bisa menjadi ya sebuah medium yang akhirnya malah ada output real gitu. Misalnya kayak tadi di SVP mau dibuka dengan program konselor sebaya, itu saya senang sekali kalau bisa seperti itu. Sehingga ini tidak hanya menjadi wacana, tidak hanya sebatas informasi,
tetapi bisa menjadi pemantik untuk dilaksanakannya program yang real, yang benar-benar bisa membantu target audience dari webinar hari ini. Ya. Demikian Mbak Nasti. Thank you Mbak Nova, jangan bosan-bosan, kapan-kapan kita undang lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung ya dengan kondisi tanpa masker dan tanpa jarak. Thank you Mbak Nova, keep on inspiring us. Oke, sekali lagi jangan lupa ya untuk mengisi Google Form yang sudah bergabung di WhatsApp group, ada link yang harus diisi. Nanti kita akan kirim sertifikat sebagai kenang-kenangan dari Parent Support Group. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasti Lastari, mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.